Sudah banyak tipu daya dan juga fitnah caci maki dialamatkan kepada Pak Jokowi. Rakyat sampai hafal kalau orang-orang sakit hati itu selalu saja mencaci Pak Joko Widodo. Contohnya saja Amin Rais yang berlagak seperti hakim, meminta dan memutuskan bahwa Pak Jokowi bersalah dan untuk legowo saja masuk penjara. Kok begitu? Anda kenapa harus nyuruh Pak Jokowi masuk penjara? Ini enak bener minta Pak Jokowi masuk penjara. Jono harus kena hukuman 6 tahun, 6 tahun penjara, ya terima saja dengan legawa. 6 tahun memang lumayan lama, Mas Jokowi terima dengan baik rombongan para intelektual kita, termasuk Dr. Rismon tadi, kemudian juga Dr. Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, Dr. Egi Sujana, dan lain-lain di rumah Anda di Solo besok 16 April. Seperti Anda menerima tetamu Anda setiap hari dari berbagai lapisan, tidak usah diterima terlalu lama, ya barangkali 10 menit saja sudah cukup. Ya. Tunjukkan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM yang asli, yang Anda miliki, titik. Heboh ijazah palsu Anda langsung sirna. Udah hilang sama sekali. Oke, saran saya Pak Jokowi, jika misalkan ada orang-orang di sekeliling Bapak atau mungkin Bapak sendiri menonton video ini, saran saya tetap terimalah orang-orang itu berkunjung di kediaman Bapak. Siapapun itu, Ahmad Khozinuddin, siapa lagi? Rismon yang menuduh ijazah Bapak palsu katanya. Siapa lagi? Anak abah semuanya. Atau mungkin Amin Rais pengen datang ke Solo, silahkan. Mohon diterima Pak Jokowi, mohon diterima. Tapi ketika mereka memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah Pak Jokowi, tolong, tolak. Jangan ditunjukin. Kalau mereka masih memaksa, mereka sedang melakukan tindakan tidak menyenangkan di kediaman Bapak, laporkan ke polisi. Kalau mereka masih mau mengusut soal ini, silahkan laporkan ke pihak berwajib, ya kan? Karena gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat dulu ditangani oleh Otto Hasibuan, yaitu gugatan Egi Sujana dan kawan-kawan soal ijazah palsu Pak Jokowi, pun gugur. Waktu itu gugur. Sekarang masih mau ngungkit-ngungkit soal ini. Jadi kalau misalkan orang-orang ini pengen bertamu ke rumah Bapak, buka. Persilahkan masuk. Tapi mereka tidak bisa memaksa Bapak dan jangan sampai Bapak untuk menunjukkan ijazahnya. Enak aja bertamu ke rumah orang maksa-maksa. Arogan sekali orang-orang ini. Apa tidak tahu bagaimana adabnya bertamu? Terima Pak, buka pintunya. Buka pintu, kasihan udah jauh-jauh mereka, ya kan? Buka pintunya, persilahkan. Kasih teh, kasih kopi, gak apa-apa. Mungkin mereka dari tempat yang jauh aus, ya kan. Kasih teh, kasih kopi, kasih makanan, ya kan. Makanan kecil, jamu. Tapi satu, ketika mereka melakukan tindakan arogan memaksa-maksa Bapak untuk menunjukkan ijazah itu, jangan kasih tunjuk Pak, jangan. Biarkan mereka mati penasaran. Kok ya ada sampai sekarang masih juga bersemangat untuk mengusut ijazah palsu Pak Jokowi. Padahal pihak UGM sudah klarifikasi. Teman-teman Pak Jokowi semasa kuliah sudah klarifikasi. Kita rakyat jadi hafal serangan-serangan ke Pak Jokowi ini. Ini lambat laun juga bakal sirna sendiri. Karena orang-orang yang melemparkan semua fitnah ini pada akhirnya juga tidak akan terbukti. Kita berkaca kepada kasus yang dulu banget. Sempat Pak Jokowi diteriakan antek PKI atau PKI. Itu juga tidak terbukti. Dan justru waktu itu orang yang memfitnah Pak Jokowi adalah PKI ngaku. Ya kan? Coba nih video lama nih. Viralkan bahwa Pak Jokowi bukan PKI, saya sudah minta maaf dan saya mengakui bahwa saya yang sebarkan PKI. Saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang mengatakan Pak Jokowi itu Kristen, agamanya nggak jelas. Tapi saya sudah minta maaf.
karena saya bukan oposisi. Pada saat itu saya wajar saya begitu karena namanya oposisi kan apa aja dihajar aja lawannya kan. Nah, karena saya sekarang bukan oposisi, saya harus tobat. Tapi faktanya masih ada yang percaya, Pak. Oh silakan, kalau orang percaya itu ya saya anggap orang bodoh aja. Karena saya anggap dia pertama, dia masih cinta sama calonnya dia. Kan kalau kita sudah gelap itu, gelap mata, tidak ada urusan mau ini tidak ada urusan. Dia tutup seperti waktu saya tidak mendukung Pak Jokowi, saya fight untuk dukung. Oke, Lanyala Mataliti, dia ngaku ini adalah mantan lawan politik dari Pak Jokowi. Istilahnya begitu saja kita nyebutnya ya. Karena dia mengakui bahwa dulu ketika menjadi lawan politik Pak Jokowi, segala caci maki termasuk fitnah dengan entengnya dia lemparkan ke Pak Jokowi. Mulai dari Pak Jokowi PKI, Pak Jokowi Kristen dan seterusnya. Apa yang salah dengan Kristen? Nggak ada. Dia memainkan sentimen SARA. Dia tahu orang Indonesia gampang sekali dipancing-pancing masalah begituan. Sekarang dia ngakuin bahwa dialah yang menyebarkan hoax itu semuanya. Kenapa? Alasannya satu. Karena saat menjadi lawan Pak Jokowi, semua senjata dia harus keluarkan. Pak Jokowi harus digoyang sedemikian rupa. Karena memang Pak Jokowi sekuat itu politiknya. Jadi isu-isu recehan, hoax, dan isu-isu tidak benar harus dibikin memang oleh orang-orang yang menjadi lawan Pak Jokowi. Termasuk sekarang. Ya seperti apa kata seorang Lanyala Mataliti. Orang-orang yang terus memfitnah Pak Jokowi ini memang menginginkan secara politik Pak Jokowi hancur. Dan tidak semudah itu. Rakyat sudah bisa mencerna sekarang. Makanya ketika tadi di video tadi Lanyala ditanya oleh wartawan, tapi fitnah-fitnah yang Bapak arahkan ke Pak Jokowi itu membuat masyarakat percaya Pak Jokowi itu PKI, Pak Jokowi itu ini dan itu. Lanyala justru mengatakan, ya kalau gitu orang-orang yang percaya itu orang-orang bodoh. Tuh dengerin. Ini orang yang pernah memfitnah Pak Jokowi PKI. Dan ketika ditanya berarti nanti ada yang percaya. Berarti yang percaya itu orang-orang yang bodoh. Jadi jangan gampang terprovokasi oleh orang-orang barisan sakit hati kubu kalah pilpres ini teman-teman. Lanyala Mataliti sendiri yang pernah memfitnah Pak Jokowi mengatakan yang percaya fitnah-fitnah itu orang-orang bodoh saja. Jadi kalem. Pak Jokowi sudah bisa handle semuanya. Gak usah panik. Jadi sekali lagi, kalau ada kubu kalah pilpres yang pengen sowan ke Pak Jokowi, nanyain ijazah, terima Pak Jokowi. Silahkan, persilahkan mereka duduk masuk atau foto ya kan, salaman. Terima saja. Tapi kalau mereka mencak-mencak, meminta, memaksa dan bikin huru-hara, ya kan? Meminta dengan arogannya Pak Jokowi menunjukkan ijazah, tolong jangan dikasih tunjuk. Biarkan mereka mati penasaran saja. Karma menimpa Dr. Tifa. Dokter perempuan ini sering menuduh ijazah Jokowi palsu. Sekarang terungkap fakta bahwa justru ijazahnya sendiri yang palsu. Oh, gimana dong? Ini tokoh utama yang menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, justru ijazahnya sendiri dipertanyakan keasliannya. Ini terkait gelar doktor filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara STFD Jakarta Pusat. Dalam akun LinkedIn tertulis, Dr. Tifa memegang gelar doktor filsafat di STFD. Informasi tersebut langsung dibantah oleh Ketua STFD Thomas Hidiataya. Katanya, STFD tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Tifa. Tuh, gimana nih? Ayo klarifikasi, tunjukkan ijazah aslinya. Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara IKAD, Justinus Prastowo juga ikut bersuara. Katanya, Tifa memang pernah mengikuti program matrikulasi filsafat, tetapi tidak selesai. Oh, tidak selesai. Lulus nggak tuh? Ijazahnya asli nggak? Beneran dokter atau bukan? Bahkan katanya, Tifa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Jadi, Dr. Tifa bukan lulusan program doktor STFD seperti yang ramai diberitakan. Tifa memang senang bikin sensasi dan kontroversi.
Yang terbaru ya soal ijazah UGM Jokowi yang dia tuduh palsu itu. Anehnya, dia meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya berdasarkan foto. Yang satu foto Jokowi saat muda dan berkumis, sedangkan satunya foto Jokowi saat ini dan tidak berkumis. Dengan yakin dia bilang, itu 2 foto dari 2 orang berbeda. Cuman gara-gara foto yang satu berkumis, yang satu tidak berkumis, Dokter Tifa ini nunjuk-nunjuk ijazah Pak Jokowi katanya palsu. Mohon maaf nih, yang mulia Dokter Tifa, wah ada gelar dokternya segala nih yang masih diragukan, bener dokter bukan nih, ya kan? Saya mau nanya nih, Dokter Tifa, pernah dengar ada sebuah penemuan dari dunia modern, sebuah alat canggih yang bernama alat cukur ini nggak sih? Alat cukur kumis pernah ngerti nggak mungkin di minimarket atau toko-toko begitu? Pernah tahu itu? Itu adalah alat teknologi modern gitu. Pernah tahu itu nggak? Dokter Tifa mungkin tidak tahu ya, kumis itu bisa dicukur. Iya. Gimana dong? Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari 2 peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan, termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak itu adalah asli. Oke, ini adalah pengakuan dari mantan Ketua KPUD Jakarta ketika Pak Jokowi maju menjadi Gubernur Jakarta di kontestasi Pilgub waktu itu. Ini ketuanya nih. Klarifikasi bahwa semua dokumen yang disetorkan Pak Jokowi ketika mengikuti kontestasi politik Pilgub Jakarta waktu itu, semuanya dokumennya asli, tidak terkecuali ijazah Pak Jokowi. Sekali lagi nih, asli. Ini mau berapa kali nih, ada dan juga seberapa banyak nih orang yang bilang ijazah Pak Jokowi asli gitu. Mulai dari Ketua KPU, Ketua KPUD maksudnya, ya kan? Kemudian Rektor UGM, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan UGM, kemudian teman-teman kuliah Pak Jokowi, temennya Pak Jokowi waktu kuliah. Nih siapa yang lebih dekat dari orang-orang ini? Yang menyaksikan Pak Jokowi berangkat kuliah, pulang kuliah. Siapa orang yang lebih tahu daripada teman-teman kuliah Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi pernah kuliah di UGM? Mereka semuanya bikin klarifikasi dan membenarkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan Pak Jokowi pernah kuliah di UGM. Orang-orang ini butuh suara siapa lagi yang bisa mempercayakan atau membuat mereka percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli? Saya rasa nih, ini bukan soal mereka mau percaya siapa. Mereka sudah punya misi untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Dan saya sayangkan sekali misi mereka ini harus terhenti sepertinya. Karena terbaru, Pak Jokowi mengutus para kuasa hukumnya untuk menuntut balik para penyebar hoaks tentang ijazah beliau yang mereka semua sebut sebagai ijazah palsu. Jadi ketika tadi Amin Rais menginginkan Pak Jokowi masuk penjara, nih saya khawatir nih ya,
orang-orang ini justru yang akan masuk penjara. Gimana dong? Komentar kalian, silakan tulis di kolom komentar.